Alkisah, pada suatu masa dalam catatan waktu kosmik, kemurkaan Dewa Siwa yang agung mencapai puncaknya. Amarah ini begitu dahsyat hingga dari mata ketiga beliau yang terletak di dahi, terpancarlah seberkas energi yang menyala-nyala. Energi yang luar biasa panas dan kuat ini melesat melintasi angkasa, tak terbendung oleh apapun, lalu akhirnya menghunjam ke dalam lautan luas, tempat samudra dewa penguasa samudra bersemayam. Pertemuan antara energi api dari Siwa dan air dari lautan menciptakan sebuah guncangan dahsyat yang melahirkan sesosok bayi laki-laki. Bayi tersebut memiliki aura kekuatan yang luar biasa sejak kelahirannya. Dewa Brahma, sang pencipta alam semesta, yang menyaksikan kejadian ini turun dan memberinya nama Jalandhar. Nama ini sendiri memiliki makna ia yang menampung air, merujuk pada tempat kelahirannya di lautan. Dewa Brahma juga meramalkan bahwa Jalandhar ditakdirkan untuk menjadi penguasa kaum Asura atau iblis, dan kekuatannya hanya dapat diakhiri oleh Dewa Siwa sendiri, sang sumber energinya. Seiring berjalannya waktu, Jalandhar tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan, gagah perkasa, dan memiliki kekuatan yang tiada tanding. Ia dinobatkan sebagai raja dari kerajaan Asura dan memimpin dengan tangan besi. Di bawah kepemimpinannya, para Asura menjadi semakin kuat dan berani, menumbuhkan ambisi untuk menaklukkan seluruh tiga dunia, yaitu surga tempat para dewa, bumi tempat manusia, dan dunia bawah atau patala. Kekuatan Jalandhar bukan hanya berasal dari asal-usul kelahirannya yang unik. Ia juga melakukan pertapaan yang sangat berat untuk memohon anugerah dari Dewa Brahma. Atas ketekunannya, ia diberikan anugerah berupa kekebalan, di mana ia tidak akan bisa dikalahkan oleh dewa, manusia, maupun iblis manapun, selama istrinya kelak senantiasa menjaga kesucian dan kesetiaannya. Anugerah inilah yang menjadi kunci utama dari seluruh kekuatan dan keangkuhannya di kemudian hari. Dengan bekal kekuatan dan anugerah tersebut, Jalandhar menjadi semakin tak terkendali. Ia mulai memandang rendah para dewa dan merasa dirinya adalah penguasa tertinggi di alam semesta. Cita-citanya untuk menguasai tiga dunia bukan lagi sekadar impian, melainkan sebuah rencana besar yang siap ia wujudkan. Benih-benih peperangan besar pun mulai tersemai, menunggu waktu yang tepat untuk meletus dan mengguncang tatanan kosmos. Di tengah kisah tentang kekuatan dan ambisi, hiduplah seorang wanita bernama Vrinda. Ia adalah putri dari seorang Asura bernama Kalanemi, namun hatinya sangat berbeda dari kaumnya. Vrinda adalah seorang pribadi yang sangat saleh, lembut hatinya, dan merupakan pemuja Dewa Wisnu yang luar biasa taat. Seluruh hidupnya ia persembahkan untuk berbakti dan berdoa kepada Dewa Wisnu, sang pemelihara alam semesta. Takdir kemudian mempertemukan Vrinda dengan Jalandhar. Terpesona oleh kecantikan dan aura kesucian Vrinda, Jalandhar pun mempersuntingnya. Vrinda, sebagai seorang istri yang patuh, menerima pernikahan tersebut dan berjanji untuk menjadi pendamping yang setia. Meskipun suaminya adalah raja kaum Asura yang penuh angkara murka, Vrinda tidak pernah sekalipun lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri yang berbakti dan suci. Kesetiaan dan kesucian Vrinda inilah yang menjadi perisai gaib bagi Jalandhar. Sesuai anugerah dari Dewa Brahma, selama Vrinda menjaga sumpahnya sebagai istri yang suci atau pativrata, tidak ada satu kekuatan pun di alam semesta yang mampu mencelakai Jalandhar. Kekuatan cinta dan kesetiaan Vrinda menjadi sumber keabadian dan kekebalan suaminya, sebuah fakta yang sayangnya disalahgunakan oleh Jalandhar untuk memenuhi ambisinya. Vrinda tidak menyadari bahwa pengabdiannya yang tulus telah menjadi sumber malapetaka bagi tiga dunia. Dalam hatinya, ia hanya ingin menjadi istri yang baik dan terus melanjutkan pengabdiannya kepada Dewa Wisnu. Setiap hari, ia berdoa bukan hanya untuk kebaikan dirinya, tetapi juga untuk keselamatan suaminya, tanpa mengetahui bahwa keselamatan suaminya berarti kehancuran bagi tatanan alam semesta yang dijaga oleh para dewa. Cinta Vrinda kepada Jalandhar adalah cinta yang tulus, namun kesetiaannya kepada sumpahnya sebagai istri adalah sebuah kekuatan kosmik yang mengikat takdir peperangan.
Para dewa di surga mulai menyadari bahwa untuk mengalahkan Jalandhar, mereka tidak bisa melawannya secara langsung. Kunci kekalahan sang Raja Asura tidak terletak pada pedang atau senjata, melainkan pada kesucian istrinya yang tak tergoyahkan. Didorong oleh rasa percaya diri yang meluap-luap berkat perisai kesucian istrinya, Jalandhar memulai kampanye penaklukannya. Ia mendeklarasikan perang terhadap para dewa di kahyangan. Dengan bala tentara Asura yang perkasa, ia menyerbu Swargaloka, kediaman para dewa. Pertempuran hebat pun tak terelakkan. Para dewa yang dipimpin oleh Dewa Indra melawan dengan segenap kekuatan mereka, namun sia-sia. Satu persatu dewa berhasil ditaklukkan oleh Jalandhar. Senjata ilahi terkuat sekalipun tidak mampu melukai tubuhnya. Setiap serangan yang dilancarkan padanya seolah hanya menembus angin. Kekuatan Jalandhar yang bersumber dari kesetiaan Vrinda membuatnya menjadi sosok yang tak terkalahkan. Ia berhasil mengusir Dewa Indra dari tahtanya dan merebut kendali atas surga. Tidak puas dengan menaklukkan surga, Jalandhar melanjutkan invasinya ke bumi dan dunia bawah. Seluruh 3 dunia kini berada di bawah cengkeramannya. Ia menjadi penguasa tunggal, memerintah dengan kecongkakan dan kesombongan. Para dewa terpaksa meninggalkan kahyangan dan hidup dalam persembunyian, mencari cara untuk mengembalikan tatanan alam semesta seperti sedia kala. Masa-masa ini adalah masa kegelapan bagi alam semesta. Keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan telah runtuh. Jalandhar, di puncak kekuasaannya, bahkan berani menantang Dewa Siwa, sumber dari kelahirannya. Ia mengirim utusan untuk meminta Dewa Siwa menyerahkan istrinya yang cantik, Dewi Parwati. Tindakan ini merupakan puncak dari keangkuhannya dan menjadi pemicu pertempuran yang lebih dahsyat. Dewa Siwa tentu saja murka mendengar permintaan lancang tersebut. Peperangan antara Siwa dan Jalandhar pun meletus. Namun, bahkan Dewa Siwa yang agung sekalipun kesulitan untuk mengalahkan Jalandhar. Pertarungan mereka berlangsung sangat lama tanpa ada pemenang. Dewa Siwa menyadari bahwa selama Vrinda tetap suci dan setia, Jalandhar tidak akan pernah bisa dikalahkan. Melihat situasi yang semakin kritis dan bahkan Dewa Siwa pun tak mampu mengakhiri tirani Jalandhar, para dewa yang tersisa berkumpul dalam keputusasaan. Mereka akhirnya sampai pada satu kesimpulan pahit, satu-satunya cara untuk mengalahkan Jalandhar adalah dengan merusak sumber kekuatannya, yaitu kesucian Vrinda. Namun, melakukan hal ini adalah sebuah tindakan yang sangat licik dan tidak terhormat. Dalam kebingungan dan keputusasaan, para dewa memutuskan untuk menghadap sang pemelihara alam semesta, Dewa Wisnu. Mereka bersimpuh di hadapan Dewa Wisnu, menceritakan segala penderitaan yang mereka alami dan kekalahan mereka di tangan Jalandhar. Mereka memohon agar Dewa Wisnu, dengan segala kebijaksanaannya, dapat menemukan jalan keluar dari masalah pelik ini. Dewa Wisnu mendengarkan keluh kesah para dewa dengan saksama. Hati beliau merasa sedih melihat penderitaan yang terjadi, namun beliau juga tahu bahwa Vrinda adalah pemujanya yang paling setia. Merusak kesucian pemujanya sendiri adalah sebuah dilema yang sangat berat. Namun, demi mengembalikan keseimbangan alam semesta dan menghentikan angkara murka Jalandhar, sebuah tindakan sulit harus diambil. Setelah melalui pertimbangan yang mendalam, Dewa Wisnu akhirnya setuju untuk membantu. Beliau tahu bahwa tidak ada cara lain. Tatanan kosmik atau dharma harus ditegakkan kembali, bahkan jika itu berarti harus mengorbankan perasaan dan kesucian pemujanya yang paling taat sekalipun. Sebuah rencana muslihat yang cerdik namun menyakitkan pun mulai disusun. Dewa Wisnu memutuskan bahwa beliau sendiri yang akan menjalankan rencana tersebut. Beliau akan menggunakan kekuatan ilahinya untuk menyamar dan mengelabui Vrinda. Ini adalah sebuah pengorbanan dari Dewa Wisnu juga, karena beliau harus melakukan tindakan yang bertentangan dengan sifat ulas asihnya demi kebaikan yang lebih besar. Para dewa pun menaruh seluruh harapan mereka di pundak Dewa Wisnu. Dewa Wisnu kemudian melaksanakan rencananya. Dengan kekuatan gaibnya, beliau mengubah wujudnya menjadi serupa persis dengan Jalandhar. Setiap detail, mulai dari wajah, perawakan, hingga suaranya,
dibuat sama tanpa celah. Beliau kemudian mendatangi istana tempat Frinda sedang dengan cemas menantikan kepulangan suaminya dari medan perang melawan Dewa Siwa. Ketika melihat sosok yang ia yakini sebagai suaminya pulang dengan selamat, hati Frinda diliputi kelegaan dan kebahagiaan yang luar biasa. Ia menyambut kedatangan Jalandhar palsu tersebut dengan penuh sukacita. Tanpa sedikit pun rasa curiga, Frinda melayani suaminya sebagaimana mestinya. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa pria di hadapannya bukanlah Jalandhar yang asli, melainkan Dewa Wisnu dalam penyamaran. Pada saat Frinda menyentuh kaki Jalandhar palsu tersebut sebagai tanda bakti seorang istri, saat itulah sumpahnya akan kesucian pecah. Perisai gaib yang selama ini melindungi Jalandhar di medan perang seketika hancur berkeping-keping. Frinda, dalam ketidaktahuannya, telah ternodai kesuciannya oleh muslihat sang dewa yang ia puja sepanjang hidupnya. Di medan perang yang jauh, Jalandhar yang sedang bertarung sengit dengan Dewa Siwa tiba-tiba merasakan seluruh kekuatannya lenyap. Ia menjadi lemah dan rentan seperti makhluk biasa. Perisai kekebalannya telah hilang. Ia kebingungan dan tidak mengerti apa yang telah terjadi. Momen kebingungan inilah yang dimanfaatkan oleh Dewa Siwa. Dengan runtuhnya perisai pelindung Jalandhar, Dewa Siwa akhirnya dapat melukainya. Beliau mengerahkan seluruh kekuatannya dan dalam satu serangan pamungkas, Trisula Agung milik Siwa berhasil menembus dada Jalandhar. Sang penguasa tiga dunia yang perkasa itu pun tewas seketika, mengakhiri masa tiraninya yang penuh angkara murka. Sesaat setelah Jalandhar tewas, Frinda merasakan firasat yang sangat buruk. Pada saat yang bersamaan, penyamaran Dewa Wisnu pun berakhir. Beliau kembali ke wujud aslinya yang agung dan bercahaya. Frinda terperanjat dan bingung melihat Dewa Wisnu berada di hadapannya, sementara suaminya yang ia sangka baru saja pulang, ternyata adalah sang dewa sendiri. Pikiran Frinda seketika menyadari segalanya. Ia sadar bahwa ia telah ditipu. Ia sadar bahwa kesuciannya telah dirusak, dan itu menjadi penyebab kematian suaminya. Hatinya hancur berkeping-keping. Rasa cinta pada Dewa Wisnu yang selama ini memenuhi hatinya berubah menjadi rasa sakit, kecewa, dan amarah yang meluap-luap. Ia merasa dikhianati oleh dewa yang paling ia percayai. Dalam puncak kesedihan dan kemarahannya, Frinda menatap tajam ke arah Dewa Wisnu. Ia menuduh sang dewa tidak memiliki hati, tega menipu pemujanya sendiri demi kepentingan para dewa. Dengan berlinang air mata, Frinda mengucapkan sebuah kutukan yang sangat kuat kepada Dewa Wisnu. Ia mengutuk agar Dewa Wisnu, yang berhati sekeras batu, suatu saat akan berubah menjadi batu. Frinda juga mengutuk bahwa kelak Dewa Wisnu akan merasakan penderitaan yang sama seperti dirinya, yaitu terpisah dari istri yang sangat ia cintai. Kutukan inilah yang di kemudian hari menjadi kenyataan ketika Dewa Wisnu bereinkarnasi sebagai Rama dan harus terpisah dari istrinya, Sita, yang diculik oleh Rahwana. Setelah mengucapkan kutukan tersebut, Frinda tidak sanggup lagi menahan rasa dukanya. Ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan membakar dirinya sendiri di atas tumpukan kayu api suci atau sati. Dewa Wisnu, dengan keagungan hatinya, menerima kutukan yang diucapkan oleh pemujanya yang tersakiti itu tanpa bantahan. Beliau merasa sangat bersalah dan sedih atas apa yang telah terjadi pada Frinda. Beliau berdiri termangu menyaksikan api suci membakar tubuh fana Frinda, membawa jiwa yang hancur itu pergi dari dunia. Meskipun telah dikutuk, rasa cinta Dewa Wisnu kepada Frinda tidak pernah pudar. Beliau merasa sangat kehilangan pemujanya yang paling setia. Dari abu sisa pembakaran jenazah Frinda, Dewa Wisnu mengambilnya dengan penuh kasih. Dengan kekuatan ilahinya, beliau memberikan anugerah suci sebagai bentuk penebusan dan cinta abadinya kepada jiwa Frinda. Dewa Wisnu memberkati abu tersebut dan bersabda bahwa jiwa Frinda akan senantiasa suci dan abadi. Beliau menganugerahkan bahwa dari abu tersebut akan tumbuh sebatang tanaman yang akan dikenal di seluruh dunia. Tanaman ini akan menjadi perwujudan fisik dari kesucian, kesetiaan, dan pengabdian Frinda. Tanaman inilah yang kemudian dikenal dengan nama Tulsi.
Dewa Wisnu juga menyatakan bahwa tanaman tulsi akan menjadi tanaman yang paling beliau cintai. Tidak ada persembahan atau ritual pemujaan kepadanya yang akan dianggap lengkap tanpa menyertakan sehelai daun tulsi. Beliau berjanji bahwa jiwa Vrinda dalam wujud tulsi akan selalu berada di sisinya, menjadi istri abadinya dalam bentuk spiritual. Inilah cara Dewa Wisnu mengikat jiwa mereka berdua selamanya. Sebagai penggenapan kutukan Vrinda, Dewa Wisnu kemudian menjelma menjadi sebuah batu hitam suci yang disebut saligram. Batu saligram ini hanya dapat ditemukan di dasar Sungai Gandaki. Menurut legenda, sungai tersebut adalah jelmaan dari tubuh Vrinda yang fana, sementara rambutnya menjadi tanaman tulsi yang tumbuh di tepiannya. Pernikahan antara tulsi dan saligram diperingati setiap tahun dalam sebuah festival bernama Tulsi Vivah. Dengan demikian, tragedi Vrinda berubah menjadi sebuah warisan suci. Pengorbanannya tidak sia-sia. Ia terlahir kembali sebagai tanaman yang paling dipuja, simbol kesucian yang abadi, dan pendamping spiritual Dewa Wisnu. Kisahnya menjadi pengingat abadi tentang kekuatan cinta, kesetiaan, dan anugerah ilahi yang bisa mengubah kutukan menjadi berkat. Nama Tulsi, yang diberikan kepada jelmaan Vrinda, berasal dari bahasa Sanskerta dan memiliki arti yang sangat dalam. Tulsi berarti ia yang tidak dapat dibandingkan atau yang tiada duanya. Nama ini merefleksikan posisi unik dan istimewa tanaman ini dalam kepercayaan Hindu, sebagai perwujudan dewi yang kesetiaan dan kesuciannya tidak ada tandingannya. Di Indonesia, tanaman ini lebih dikenal sebagai kemangi atau selasih. Meskipun penggunaannya lebih sering dalam kuliner, warisan spiritualnya tetap melekat. Aroma khasnya yang kuat dianggap mampu membersihkan udara dan mengusir energi negatif, sebuah gema dari sifat asli tulsi yang menyucikan. Ia dianggap sebagai ratu para herbal karena khasiat pengobatannya yang luar biasa dalam tradisi Ayurveda di India. Warisan suci dari legenda ini terwujud dalam berbagai ritual. Umat Hindu sering menanam pohon tulsi di halaman rumah mereka sebagai pelindung dan sumber berkah. Setiap pagi dan sore, mereka akan melakukan puja atau persembahan kepada tanaman tulsi, memohon kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian, karena memuja tulsi sama dengan memuja Dewa Wisnu dan Dewi Lakshmi, Dewi Kemakmuran. Pernikahan ritual antara batu saligram wujud Wisnu dan tanaman tulsi wujud Vrinda atau Lakshmi yang disebut Tulsi Vivah adalah puncak dari pemujaan ini. Festival ini merayakan ikatan abadi mereka, sebuah simbol kemenangan Dharma atas Adharma, dan cinta ilahi yang melampaui tragedi duniawi. Daun tulsi menjadi elemen wajib dalam setiap upacara keagamaan yang dipersembahkan kepada Dewa Wisnu. Kisah asal-usul kemangi atau tulsi mengajarkan bahwa di balik setiap hal di alam, bahkan sehelai daun kecil sekalipun, bisa tersimpan cerita agung tentang cinta, pengorbanan, dan kehendak ilahi. Ia bukan lagi sekadar tanaman, melainkan jembatan antara dunia manusia dan dunia dewata, sebuah warisan abadi dari seorang istri setia yang cintanya mengubah kutukan menjadi anugerah suci bagi seluruh dunia. Kisah legenda Tulsi mengajarkan kita tentang kekuatan luar biasa dari kesetiaan dan kesucian. Namun, ia juga mengingatkan bahwa kekuatan sebesar apapun jika digunakan untuk tujuan angkara murka pada akhirnya akan menemui kehancuran. Di sisi lain, legenda ini menunjukkan bahwa pengorbanan yang tulus dan penderitaan yang didasari oleh cinta pada akhirnya dapat diubah oleh anugerah ilahi menjadi sebuah berkah yang abadi dan bermanfaat bagi banyak orang. Setiap perbuatan, baik maupun buruk, akan kembali kepada pelakunya, dan bahkan dalam tragedi terbesar sekalipun, selalu ada ruang bagi penebusan dan kelahiran kembali menuju sesuatu yang lebih suci.